Saat ini, kita sangat mudah sekali teralihkan ketika kita mencoba fokus saat kita melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Pikiran kita terasa seperti tersebar pada tempat yang berbeda. Saat kamu mencoba kembali fokus, pikiranmu masih terngiang dengan obrolan-obrolan WhatsApp atau gambar di Instagram yang barusan kamu scroll. Alhasil, kamu kembali tidak dapat fokus dalam pekerjaan atau kegiatanmu. Pernahkah kamu menjalani suatu kegiatan atau pekerjaan dengan konsentrasi dan kenikmatan penuh? Ketika melakukan aktivitas seperti membaca buku, berolahraga, memainkan alat musik, bekerja, atau aktivitas lain, dan waktu terasa mengalir begitu saja. Pada kondisi ini, kamu larut dan fokus dalam kegiatan yang kamu jalani. Fokusmu begitu kuat sehingga dunia di sekitarmu memudar. Karena konsentrasi penuh pada kegiatan yang kamu jalani, kamu kehilangan kesadaran akan waktu. Waktu akan terasa berjalan sangat lambat, dan fokus pikiran tertuju penuh pada kegiatan yang kamu jalani, dan kamu benar-benar menyelesaikan tugas yang sedang kamu kerjakan. Situasi ini disebut in the zone, tanpa distraksi, tanpa merasa ada beban, bahagia, dan bahkan sampai tidak terasa lelah sama sekali. Seorang psikolog yang bernama Mihai Csikszentmihalyi membahas situasi in the zone ini dengan mempopulerkan istilah flow state. Dia merupakan seorang profesor dan peneliti yang pertama kali mempopulerkan istilah flow state pada tahun 1990. Pada kondisi flow state, tubuh memproduksi hormon yang menyebabkan perasaan positif, sehingga kita menjalani kegiatan tidak hanya dengan konsentrasi penuh, tapi juga dengan kenikmatan penuh. Kondisi flow atau flow state adalah di mana frekuensi otak berada pada frekuensi rendah dan bekerja di tengah-tengah antara pikiran sadar dan bawah sadar. Penelitian telah menemukan bahwa terdapat perubahan aktivitas otak selama keadaan flow state. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas dopamin ketika orang mengalami flow state. Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, menjelaskan flow state adalah keadaan ketika seseorang sepenuhnya fokus dalam apa yang sedang dikerjakannya. Perhatiannya hanya terfokus pada pekerjaan itu. Kesadarannya menyatu dengan tindakan. Bukannya tenggelam dengan kesibukan yang tak tentu arah. Seseorang yang dalam kondisi flow begitu tenggelam dalam tugas yang sedang dihadapi, sehingga mereka kehilangan semua kesadaran diri dan mengabaikan persoalan yang tidak penting. Dalam kondisi flow, kita menjalani kegiatan seolah-olah tanpa berpikir dan tanpa usaha. Semuanya terasa seakan mengalir dengan waktu, dan setiap tindakan kita akan terjadi secara alami tanpa kita harus banyak berpikir terlebih dahulu. Kita pun akan cenderung menghasilkan pekerjaan dan karya terbaik. Para penulis yang berada pada zona mental flow akan mengetik setiap kata dengan cepat, seakan-akan jari jemari yang mengetik memiliki otaknya sendiri. Para atlet yang berada pada zona flow akan merasa lawan-lawan mereka bergerak dalam slow motion. Untuk mencapai pada zona flow, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi seseorang. Berikut adalah beberapa tips bagaimana agar kalian bisa melatih tubuh dan pikiran untuk dapat memasuki flow state. Di antaranya, hilangkan semua gangguan eksternal dan internal. Beberapa dari kalian pasti pernah ketika melakukan aktivitas, beberapa menit kemudian kita malah memikirkan hal lain atau pindah ke aktivitas yang lain. Misalnya ketika sedang membaca, tiba-tiba notifikasi HP kita berbunyi dan pada akhirnya kita scroll media sosial dan melupakan kegiatan membaca tadi. Setiap kali kita keluar dari fokus, semakin sulit juga untuk kita masuk ke dalam kondisi flow state. Dibutuhkan waktu kurang lebih 25 menit ketika fokusmu hilang dan mencoba kembali fokus. Selain gangguan eksternal, terdapat juga gangguan yang datangnya dari diri kita sendiri atau gangguan internal. Jika diri sendiri merasa stres atau banyak beban pikiran, jelas akan membuat kita sulit menjaga pikiran tetap fokus untuk mencapai flow state. Jika sering mengalami stres, coba lakukan meditasi harian minimal 10 menit atau melakukan aktivitas yang sekiranya membuat pikiran lebih jernih sehingga mudah mengendalikan pikiran. Tips yang kedua, cobalah mengerjakan tugas pada tingkat yang sedikit lebih tinggi dari kemampuanmu. Untuk masuk ke zona flow, seseorang perlu menghadapi tugas yang sudah mereka kuasai dan mengerjakannya pada tingkat yang sedikit lebih tinggi daripada kemampuannya. Konsentrasi terbaik terjadi apabila tuntutan yang ditujukan kepada mereka sedikit lebih besar daripada biasanya dan mereka mampu memberi lebih daripada yang biasa.
Apabila tuntutan terlampau ringan, kamu akan mudah bosan. Apabila tuntutan terlalu berat untuk ditangani, kamu akan cemas. Flow terjadi dalam zona amat tipis antara kebosanan dan kecemasan. Penting untuk diingat bahwa flow state adalah keadaan yang dinamis dan selalu berubah. Saat tingkat keterampilanmu meningkat, kamu perlu terus menyesuaikan tingkat tantangan yang diperlukan untuk membantu memulai flow state. Pikiran manusia dapat memproses hingga 120 bit informasi per detik. Ketika kita menantang diri kita sendiri dengan suatu tugas, pikiran kita mencapai kapasitas penuh. Jika aktivitas yang ada adalah sesuatu yang kita sukai dan kuasai, kita akan mudah mencapai kondisi mental flow, dan itu bisa membuat kita merasa gembira, termotivasi, dan puas. Dengan sengaja membiasakan tubuh dan otak untuk fokus. Keadaan konsentrasi tinggi merupakan inti flow state. Kita perlu dengan sengaja memusatkan perhatian pada tugas atau pekerjaan yang sedang kita hadapi. Memulainya bisa menjadi hal yang paling berat. Dibutuhkan usaha cukup besar untuk menenangkan pikiran dan berkonsentrasi guna memulai tugas. Tetapi, begitu fokus kita sudah mulai terkunci, fokus akan mengambil alih pekerjaan dengan kekuatannya. Tubuh dan otak akan berjuang membiasakan diri menjalani sebuah kegiatan baru. Ini dinamakan fase struggling. Di saat berlatih membiasakan diri dengan kegiatan baru, kita akan kerap merasa frustasi, tegang, dan stres. Namun nikmati saja, karena ini adalah cara tubuh dan pikiran membiasakan diri dan mempelajari sebuah kegiatan baru. Identifikasi waktu kreatif dan produktifmu. Identifikasi saat-saat di mana pikiranmu paling alami berfungsi dengan kecepatan penuh. Ketika kamu ingin mencapai kondisi flow state, usahakan waktu yang kamu punya benar-benar waktu terbaik untuk kamu fokus. Bagi sebagian orang, pagi hari setelah tidur malam yang nyenyak adalah waktu yang paling produktif. Beristirahat. Berada di zona flow akan menguras energi kita. Hal ini dikarenakan pada saat kita berada di zona flow, tubuh memproduksi lebih banyak hormon yang mengatur mood positif dan dorongan motivasi seperti dopamin dan serotonin. Oleh karena itu, kita perlu disiplin, beristirahat dan makan makanan dengan gizi seimbang guna menggantikan energi tubuh yang hilang untuk mencapai kondisi flow. Kamu perlu beristirahat dan memanfaatkan masa santai guna membantu tubuh dan otakmu menyerap dan membiasakan diri dengan kegiatan baru yang sedang dipelajari. Tidak ada gunanya memaksakan diri berlatih bila tubuh dan otak sudah letih. Kamu tidak akan meningkatkan kemampuan dengan cara seperti ini. Para jenius seperti Albert Einstein dan Isaac Newton mendapatkan penemuan teori terbesar mereka, yaitu teori relativitas dan teori gravitasi, bukan pada saat mereka bekerja keras, namun pada saat mereka bersantai dan beristirahat. Pada saat beristirahat, bagian bawah sadar otak dan pikiran kita terus bekerja dan mengolah informasi. Tahuilah bahwa otak bawah sadar kita telah mengumpulkan sangat banyak informasi dan sangat ampuh mengolah informasi. Namun, untuk bekerja dengan optimal, otak perlu diberi istirahat yang cukup. Terdapat beberapa manfaat yang dikonfirmasi saat seseorang dalam keadaan flow state. Di antaranya, memiliki fokus yang lebih dalam. Saat kamu dalam keadaan flow state, ego dan kesadaran dirimu menghilang. Kamu berhenti peduli tentang penilaian sosial dan kritik orang. Akibatnya, flow state bebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan kegagalan. Para ahli mengatakan, aktivitas otak emosional yang berkurang ini telah menciptakan hipofrontalitas transien atau modus offline pada area frontal otak kita. Saat bagian otak korteks prefrontal beristirahat, area otak lainnya menjadi lebih aktif dan kita akan kehilangan kesadaran tertentu. Itu sebabnya, rasa sakit, lapar, dan kelelahan sama sekali tidak muncul dalam kondisi flow. Hasilnya, kamu sepenuhnya menjadi fokus pada aktivitas yang ada tanpa mengamati emosi atau potensi gangguan. Menguasai sesuatu lebih cepat. Berkat manfaat pertama, fokus yang lebih dalam dan tidak adanya ketakutan dan kekhawatiran, kamu akan belajar lebih cepat dalam flow state. Dalam sebuah penelitian menunjukkan peningkatan 230% dalam kecepatan belajar dan 490% dalam hal lainnya. Kondisi flow mendorong seseorang untuk bertahan dan kembali ke suatu aktivitas karena imbalan pengalaman yang dijanjikannya, dan dengan demikian mendorong pertumbuhan dan keterampilan dari waktu ke waktu. Dalam kondisi flow, kamu akan belajar lebih cepat berkat fokus yang lebih dalam.
Kegiatan ini membuat kamu merasa puas dan kemungkinan akan diulang. Oleh karena itu, kamu cenderung melakukan latihan ekstra yang mengarah pada penguasaan. Peningkatan kreativitas dan performa superior. Kreativitas adalah seni mengambil informasi baru dan menggabungkannya dengan informasi lama. Untuk itu, kamu memerlukan pengenalan pola dan pemikiran lateral yang lebih baik. Berkat peningkatan produksi beberapa bahan kimia saraf, kondisi puncak kinerja ini mengarah pada asupan informasi yang lebih tinggi dan lebih cepat. Kamu akan menemukan lebih banyak tautan ke ide-ide terkait dan lebih banyak koneksi dengan ide-ide yang jauh. Ketika kamu mampu membangkitkan semangatmu, menghindari gangguan eksternal dan internal, serta fokus pada saat ini, kamu dapat bekerja hingga 5 kali lebih cepat. Manfaat lainnya dari flow termasuk refleks yang lebih cepat, perhatian yang lebih dekat, dan pengambilan risiko yang lebih banyak. Itu sebabnya, flow tidak hanya menguntungkan hasil kerja, tetapi juga prestasi olahraga. Mulailah bekerja menuju pengalaman flow state untuk menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.